Wow, I make a good base color in Sketch. Let's render it. Wait, why turn so ugly? Oh, wait. Oke guys, maybe kenapa si render kalian tuh messy banget ini? Itu bisa jadi karena dua hal. Yang pertama, karena brush yang kalian pakai. Seperti yang kalian lihat, ini base-nya sama line art-nya tuh udah bagus banget. Cuman kalau misalnya kita pakai render yang biasa kita pakai, like mess banget gitu, gak salah, cuman kayak berantakan banget kan, jadi kotor gitu kelihatannya. Nah, gimana sih caranya biar rapi? Nah, ini ada dua hal yang harus kalian ingat. Ada tiga hal yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah ketika kalian merender suatu objek, mau apapun itu, adalah think it simple. Jadi jangan diambil pusing. Emang kita harus tahu direction dari light-nya. Misalnya light-nya dari atas. Misalnya light-nya dari atas, atau misalnya light-nya dari bawah, atau dari sini gitu ya. Nah, tapi kalau kita misalnya terlalu mikir, kalau misalnya dari sini bentuknya jadi kayak gimana ya? Ya kalian coba bayangin secara gampang aja. Kalau cahayanya ke sini, berarti yang nggak kena area sini kemungkinan itu bakal gelap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selain dari arah cahaya, kita keep thinking simple adalah bikin si shade sama lighting yang kita bikin ini ngebentuk shape. Jadi kayak gini. Ini emang ngebentuk shape tapi kayak mess karena brushnya. Nah, berkaitan dengan ngebentuk setiap shade sama lighting yang kita bikin tetap ngebentuk shade itu, kita harus pakai brush yang tepat. Misalnya, kalau misalnya untuk sekedar menambahkan light tone untuk awalan sebelum kita kasih shade dan light, itu kita bisa pakai airbrush. Misalnya kayak gini. Kita tambah layer dulu. Kita warnanya agak cerahin. Kita misalnya mau tambahin ini nih, rasanya misalnya dari atas. Nah, kita tambahin ininya dari atas sedikit di sini. Nah, kalau dalam penggunaan airbrush untuk hal seperti ini itu masih boleh. Sedangkan untuk main shadow, aku bakal contohin di wajahnya itu. Sebaiknya warnanya aku akan ambil yang lumayan terang, agak redden. Sebaiknya kita pakai brush yang sifatnya itu ngebentuk. Bisa pakai kayak semacam dip pen kasar atau fan fade. Ini contohnya fan fade aku yang udah aku custom lagi dikit. Wait. Nah, aku bakal coba pakai fan fade. Ini sebenarnya sama aja fan fade, cuman kayak aku adjust lagi dikit. Kalian bisa sesuaikan sama kebutuhan. Kita bakal cahayanya dari atas. Set. Berarti kan yang kena tuh bakal sekitar sini. Yang kena tuh bakal sekitar sini. Kayaknya udah keblok kayak gini. Sekarang kita ke detail-detail kecil karena part wajah manusia itu sangat banyak. Ini pertama misal hairnya. Ya, ini mah kalian seperti biasa aja. Because I usually add like eye bag, I will add the eye bag. Terus ini. Terus ini. Nah, udah kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian udah ngebentuk basic shade-nya, ini lehernya akan aku contohin di wajah dia dulu. Kalau kalian udah ngebentuk basic shade-nya, nah barulah kalian bisa menggunakan airbrush. Atau kalau misalnya kalian masih tetap pakai brush yang ini juga boleh. Mungkin di saturasinya diturunin, terus kita blend gitu ya, kayak sampai ya ngeblend. Atau misalnya kalau biar lebih cepat pakai airbrush juga boleh, tapi usually I use the same brush for blending too ya.
Jadi buat blending ini aku masih pakai brush yang tadi, brush Fan Fade yang aku customize lagi. Nah, kita blend. Jadi biar warnanya nggak terlalu deep. Nah, jangan lupa juga ada yang namanya reflection shadow. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi, hasilnya itu sisanya itu lebih tegas, tapi tetap halus dan nggak semesi kayak tadi. Kita coba bandingin sama render kita yang sebelumnya. Kita matiin ini, kita nyalain. Miss banget kan, karena ini basically all of this use the same airbrush gitu. Jadi ketika kita ganti brushnya dan kita tahu kalau ngebentuk shade itu bagusnya give in a shade. Nah, jadi kayak gini. Lebih pop up tapi juga lebih halus, jadi konturnya tuh lebih kerasa gitu. Nah, ini teknik ini juga bisa diaplikasiin ke hair, ke clothes, ke jewelry kalau kalian udah tahu base-nya. Dan lastly, mungkin emang agak susah, tapi kalian juga jangan terlalu ngandelin picker color, tapi juga misalnya habis ngepick nih, misal kalian ngepick dari example gitu, nah jangan tiba-tiba langsung dipakai, tapi kalian adjust lagi, entah itu lebih desaturated atau malah lebih tone up, itu kalian harus adjust lagi. So you guys will get this kind of clean render. And that's all for today. Hope it helped you and see you next time. Bye bye.